أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pembahasan kita masih melanjutkan bab masalah akidah tauhid, yang ini merupakan pokoknya agama yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin. Pembahasan kita bagaimana hukumnya kita sholat di belakang imam yang imam itu maksiat, tapi kemaksiatannya bukan menuju kepada syirik dan belum sampai kepada kufur. Karena kita jumpai setiap orang kadangkala dia kemaksiatannya tinggi dan kadangkala kemaksiatannya rendah. Sekarang kita menjumpai imam kita tahu bahwa dia itu maksiat. Bagaimana hukum kita sholat di belakangnya? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa naras sholata, dan kita ahli sunnah mengikuti salat khalfa kulli barrin, setiap imam yang dia baik, wa fajirin, dan dia curang mungkin yaitu mengambil hak orang, atau curang mungkin berbuat maksiat tapi belum jatuh kepada syirik dan kufur. Karena rata-rata kita ini juga ada kemaksiatan, cuma kita kadangkala tidak tahu karena kita tidak menuntut ilmu. Min ahlil kiblati, yang mereka itu adalah orang ahli kiblat, orang muslim. Jadi bagaimana hukumnya kita bermakmum kepada imam yang kadangkala kita ketahui imam itu ada yang baik dan juga ada yang tidak baik, maknanya tidak baik akhlaknya. Wa ala man mata minhum, dan apakah kita boleh menyolati orang meninggal dunia yang dalam keadaan mereka itu maksiat? Ini perlu pemahaman untuk kita agar kita tidak kena virusnya kelompok Khawarij. Karena kelompok Khawarij apabila orang itu melakukan dosa besar dihukumi kafir, dan kalau sudah meninggal dunia tidak disolati oleh kelompok Khawarij. Tetapi orang muslim selagi dia muslim melakukan dosa, mereka jadi imam, asal dosa itu bukan jatuh kepada syirik dan bukan jatuh kepada kekufuran, maka sah kita. Karena imam ini kadangkala kita jumpai imam yang bagus ahli sunnah, dan kadangkala kita suatu saat bepergian menjumpai masjid, kemudian imam ya kadangkala dia tidak sempurna, yaitu kadangkala juga pakaiannya menutup mata kaki yang lainnya, itu sah salat kita selagi salat dia itu khusyuk. Adapun dosa yang menimpa kepada imam itu dosa imam, dan dosa imam tidaklah makmum kena dosa karena sebab yaitu dosanya imam. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, masing-masing manusia akan dihukumi Allah Ta'ala menurut amal usahanya. Baik, hadza fi mas'alatan, katanya Syekh Shalih Fauzan, pembahasan ini ada dua masalah. Pertama, anna sholata amalun wa ihsanun,
Salat kita ini walaupun mengikuti imam, tapi salat kita termasuk salat kita beribadah kepada Allah dan amal yang paling baik. Karena besok pada hari kiamat yang dihisab amal kita bukan sedekah yang lain, yang dihisab salat dulu. Karena salat ini puncaknya agama. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Karena itu apabila salat kita baik, insyaallah amal baik kita yang lain mengikuti kebaikan salat. Karena itu kaum muslimin wal muslimat, kita hendaknya memperbaiki salat kita, dan betul-betul salat kita harus cocok dengan salatnya beliau. Karena beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu semisal kamu melihat saya salat. Saya hanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fa'alahu an-nasu khususan wulatul umur, maka apabila menjadi imam itu waliul amri, pemuka yang namanya imam dalam satu pemerintahan, dia memegang yaitu waliul amri, entah jadi camat atau jadi kepala desa atau yang lainnya, dia menjadi imam kita. Fa innahum amilu ma'rufan wa ihsanan, sedangkan yang jadi imam kita itu mereka beramal soleh dan juga berbuat baik. Naam, wa fi tarkis sholati, siapa yang meninggalkan sholat karena membenci imamnya, fa huwa makhdhurun adzim, maka ini dilarang. Ya, jadi umpamanya ada imam yang melakukan satu saat umpamanya di pasar atau muamalnya dengan orang tidak baik, dia umpamanya satu saat merugikan orang, itu dosa dia hubungannya dengan dia. Namun ketika dia menjadi imam, ya karena imam ini ditentukan oleh mereka, kita tidak boleh mengusir imam. Dia menjadi imam walaupun kita tahu dia berbuat jahat, maka kejahatan itu tidaklah menyebar kepada diri kita, tetapi dosa itu menyebar pada dirinya sendiri. Karena Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsi." Orang beramal saleh untuk dirinya, wa man asaa fa'alaiha. Orang berbuat dosa maka yang memikul orang yang melakukan dosa itu sendiri. Ini perlu kita fahami. Terkadang kita membenci imam, ya, dikarenakan tidak cocok, atau hutang nggak pernah dibayar, atau pinjam tidak pernah dikembalikan. Itu hubungan hutang, hubungan pinjam, hubungan manusia dengan manusia. Tetapi kalau dia sholat sesuai dengan sunnah, kita wajib mengikuti, karena sholat itu hubungan kita dengan Allah. Sedangkan perbuatan dia, kesalahan dia dengan kita, hubungan manusia dengan manusia. Nah, wa fi tarki sholati khalfahum fihi makhdhurun azimun min syikil asa. Maka kita tidak sholat bersama imam yang kita tidak senang dengan akhlaknya, yang tidak senang yaitu dengan perilakunya, maka ini dilarang. Karena sholat itu hubungan kita dengan Allah, walaupun toh imamnya ada kesalahan dengan kita, tapi karena sholat hubungan kita dengan Allah Ta'ala, wajib mengikuti imam. Selagi imam yang kita ikuti itu mereka dalam sholat mengamalkan sunnah, walaupun di luar sholat mungkin ada amalan atau sesuatu saat kita dirugikan, itu urusan dunia kita. Tapi urusan ibadah dia menjadi imam, wajib kita taati dan kita wajib mengikuti, karena dia sebagai imam dalam satu sholat. Ini prinsip yang harus kita fahami. Wa tafriqil kalimat, dan kalau kita ada imam kita tidak mau sholat, itu akan memecah belah umat, dan masyarakat akan menanya, kenapa kamu tidak sholat dengan si dia? Tentu orang ditanya ini akan mengungkapkan kejahatan si fulan, padahal itu kejahatan si imam itu hubungannya dengan yang bersangkutan, bukan hubungannya dengan makmum yang lain. Nah, ini supaya kita fahami, karena suatu saat kesalahan sedikit membawa kepada hilangnya kebaikan yang banyak, tidak boleh. Karena kita pun juga salah. Ketika kita salah berhubungan dengan manusia, kita menyampaikan uzur, kita minta maaf, dan tidak boleh mengungkit-ungkit kembali. Karena apabila Allah Ta'ala menjumpai hambanya berbuat dosa istighfar, berarti telah hilang dosanya. Wasafakat dima, dan juga akan terjadi pertumpahan darah.
Karena seorang imam apalagi dia punya pengikut yang banyak, bisa juga dengan kalimat ada sebagian yang tidak mau diimam oleh dia akan timbul pertanyaan dan akan timbul huru-hara, timbul perselisihan, padahal kita tidak boleh perselisih. Maka kita diperintah oleh Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah kamu kepada tali Allah Ta'ala semuanya. Wa hadza khatarun azim, dan ini bahaya yang sangat besar. Bagaimana sholat merupakan puncaknya agama, yang mana kewajiban yang paling banyak kita kerjakan setiap hari. Zakat diwajibkan setahun sekali, tetapi sholat diwajibkan setiap hari, setiap malam, minimalnya 5 kali, menunjukkan mulianya rukun yaitu Islam, bahkan juga rukun iman, karena sholat hubungannya kita dengan Allah. Fayajibu an yutalaqa, maka kita harus menjauhi. Jangan sampai kita mengatakan, oh imam itu pernah hutang sama saya tidak dibayar, imam itu pernah melakukan kejahatan, tidak boleh. Ya, selagi hal itu dia menjadi imam yang baik, maka kita harus menutupi aib mereka. Adapun kalau kita menasihati yaitu secara personalia, kita datang di rumahnya sekedar kita menasihati, tidak boleh kita imam yang bagus selalu kita ada kesalahan satu kita sebarkan di tengah umat. Ini berarti kita membuat fitnah, karena menjadi sebab orangnya itu asalnya tidak tahu menjadi tahu sebab berita kita. Nah, ini yang harus kita pahami, keutamaan imam di dalam sholat dan juga yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini hadisnya, sallu khalfa man qala la ilaha illallah, salatlah kamu di belakang orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah adalah syahadat tauhid. Jadi ketika kita tahu dia orang muslim bersyahadat, menunjukkan muslimnya, menunjukkan Islamnya, walaupun toh kurang kesempurnaan Islamnya karena kemaksiatan, tetapi beliau mengatakan sallu khalfa man qala la ilaha illallah, salatlah di belakang orang yang dia mengimami dirimu, yang dia telah bersyahadat la ilaha illallah. Ini kunci kita. Sekalipun kita kurang bersenang karena dia orang awam, tapi dia seorang imam, kita wajib mengikuti dia, dan kita tidak boleh menyerobot mengambil haknya imam seorang, kecuali kalau imam tersebut mempersilahkan kita. Wala man qala la ilaha illallah, dan juga bagi orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Orang itu dikatakan muslim kalau kita dengar syahadatnya la ilaha illallah, tetapi kita tidak boleh mengoreksi dirinya. Oh, kamu mengucapkan syahadat itu karena ingin pamer, tidak boleh, karena yang menilai isi hati seorang adalah Allah Ta'ala. Kita menghukum secara zahir. Kalau dia bersyahadat, dia sholat, kita hukum dia muslim. Hadza min khaisul umum, ini secara umum. Fa kaifa bi wulatil umur, bagaimana kalau menjadi imam itu adalah pemimpin dalam suatu negeri, ya. Suatu saat orang itu jadi pegawai, dia jadi imam. Nah, karena imam dia harus muslim. Terkadang orang kebenciannya melampaui batas terhadap orang sesuatu karena dia sebagai pegawai tidak boleh, ya. Kalau dia salah, kita nasihati dengan yang baik. Alladzina fi munafadzatim, kalau itu sebagai imam, dia imam dalam satu negeri, menjadi imam terus kita mengingkari, itu bahayanya lebih besar. Dan karena imamnya memiliki kekuatan, memiliki yaitu pengikut, memiliki juga tentara yang lainnya. Bayangkan, tidak ada kekuatan di permukaan dunia ini manusia ini, melainkan Allah memberi kekuatan pada waliul amri. Huru hara apapun ternyata yang bisa mengatasi secara umum waliul amri. Lihat yaitu beberapa masalah yang ada di negeri kita, yang ada masalah yang bergerak dulu, yang menyelesaikan dulu adalah waliul amri. Makanya kita hendaknya mendoakan supaya waliul amri atau pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah doanya para ulama sunnah. Wa mukhalafatim, dan kita menyelisih waliul amri ini syaqul asal ta'ah, menunjukkan bahaya yang sangat besar. Kalau kita menyelisih tetangga tidak seberapa bahaya, menyelisih waliul amri bahaya. Makanya kita harus as-sam'u wat ta'ah
fima ahabba wa kariha. Kita wajib mendengarkan dan mentaati ketika diperintahkan kepada kita walaupun kita tidak senang, karena dianggap merugikan kita, tapi itu perintah yang baik kita laksanakan. Fima yang ahabba wa kariha, yang kita senangi ketika mereka memerintah kita atau yang kita benci. Karena ini adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang al-mar'u, seseorang apabila idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau kita disuruh maksiat tidak boleh, kita diam, tapi kita tidak banyak membantah. Diam tidak dilaksanakan saja. Wa umira bi ta'atin, apabila kita diperintahkan taat yang itu adalah maslahah banyak, wajib kita melaksanakan walaupun terasa diri kita kurang senang. Ya, ini yaitu bab masalah imam di dalam sholat. Ketika imam itu yang berpegang adalah orang-orang yang punya kedudukan atau menjadi pegawai negeri umpamanya, maka itu sah kita sholat di belakang mereka. Hadza madhabu ahli sunnah, katanya Syekh Shalih Fauzan, inilah prinsipnya madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau orang khawarij tidak. Kelompok khawarij kalau tahu dia imam itu pernah melakukan dosa, pernah makan riba, pernah menghibah, tidak mau sholat di belakangnya. Demikian juga kelompok Mu'tazilah, pernah dia makan riba, pernah mencuri, pernah mengurangi timbangan, itu kan dosa besar. Ketika tahu sudah tidak mau sholat di belakang mereka. Jadi mereka merasa terpencil. Kalau kita mencari orang-orang yang mulus, tidak ada kesalahannya, jarang kita jumpai. Tapi kalau kita menjumpai dia yaitu kesalahan yang wajar, bukan dosa besar, bukan jatuh kepada kesyirikan dan bukan jatuh kepada kekufuran, masih kita boleh bermakmum dengan mereka. Man min ahdi sahabah, pada zaman sahabat, bahkan juga pernah sahabat diimami oleh Ma'mun, raja yang pernah membongkar memukul Pak Ka'bah, bahkan juga pernah membunuh sahabat. Tapi karena si imam tersebut punya sikap tertentu, tidaklah membunuh karena suatu sebab, maka para sahabat yang lain masih tetap bermakmum dengan mereka untuk menjaga yaitu ketenangan dan juga yaitu ketenangan masyarakat. Sebab kalau sudah pemimpin itu digoyang, semua berubah dan manusianya akan kabur gelisah, tidak menentu arah dia. Ila ahadil a'immah, sampai pada zaman para imam, bahwa Imam Malik, Imam Ahmad, yang lainnya, bahkan juga Syekh Albani rahimahullah ta'ala pernah bermakmum, beliau ahli sunnah. Ternyata yang menjadi imam itu kelompok khawarij. Tapi mereka karena kelompok khawarij ini, karena dia salah dalam pemahaman, Syekh Albani bermakmum kepada si beliau. Tapi kalau Syekh Albani menjadi imam, kelompok khawarij tidak mau sholat di belakangnya. Begitu ahli sunnah ya, karena orang punya ilmu, dia berprinsip dengan ilmunya, bukan berprinsip dengan hawa nafsu. Hawa nafsu dibelakangkan. Yang kita debatkan adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi alaihi ijma'ul muslimin, inilah yang menjadi kesepakatan kaum muslimin. Bagaimana kita kalau bermakmum dengan imam yang kita tidak tahu identitasnya, sholat kita di belakangnya, karena menurut asal orang itu muslim. Sedangkan kita tidak boleh mengorek, menanya kamu itu mengikuti paham apa, tidak ada. Yang kalau kita lihat secara zahir dia muslim, kita ikuti. Namun setelah kita tahu bahwa mereka, beberapa saat kita tahu mereka melakukan kemusyrikan, kekufuran, kita nasihati tetap saja pada kufur dan syirik, baru kita bisa menolak, tidak bermakmum dengan mereka. Hada aslun adzim min usul ahli sunnah, dan inilah pokok-pokok yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Wa ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada zaman sahabat. Naam ila ahdil a'immah, dan juga para imam arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang nomor 2.
As-salatu ala janazatil muslimi, kita wajib menyolati jenazahnya orang Islam. Wa in kana fasiqan, walaupun dia pernah fasik, meninggal dunia mencuri umpamanya, dikepui orang mati, salat kita solati. Karena dia mencuri, kita tidak tahu mengapa dia mencuri. Ya, selagi dia masih muslim, belum mengeluarkan dia dari Islam, tetap kita sholat walaupun dia pernah berbuat jahat. Meninggal dunia dia dalam keadaan muslim, kita tahu dia sholat, dengan mereka sholat ini kita sholati. Malam yakhruj minal Islam, selagi kita tidak tahu, selagi kita belum tahu, kalau dia murtad tidak boleh. Kalau kita tahu kekufurannya maka tidak boleh. Tapi selagi dia masih tidak tahu, kita hukumi dia masih muslim. Fahuwa muslimun lahu malil muslimina, maka dia orang muslim punya hak dari saudaranya muslim yang lain. Wa alaihi alal muslimin, dan dihukum seperti orang Islam yang lain, dia bersalah. Ini haknya orang muslim. Ketika dia muslim punya hak sendiri, ketika mereka melakukan dosa seperti membunuh, dibunuh. Seperti mencuri, dipotong tangan, itu namanya ma'alaihil muslim. Ketika berzina belum menikah, dicambuk 100 kali. Ketika sudah menikah maka dirajam, dilempari sampai mati. Ini namanya ma'alal muslimin. Jadi ketika mereka melakukan baik, kita lakukan yang baik. Ketika mereka melakukan kemungkaran, ada hukumnya, kita hukum sesuai dengan hukum Allah. Amma idza kharaja 'anil Islam, tetapi apabila orang itu asalnya muslim lalu dia keluar murtad umpamanya, ganti agama umpamanya, fala yusalla alaihi, kalau mati tidak boleh salati. Jadi kalau kita tahu dia orang muslim, kemudian di akhir-akhir hayatnya dia murtad kembali kepada agama yang lain, ketika mati tidak boleh disalati, karena ada hadis al-a'malu bil khawatim. Amal orang itu lihat akhirnya, bukan lihat awalnya, tapi lihat akhir, gimana akhir mereka. Nah, li'annahu, kenapa tidak disolati? Li'annahu laisa bi muslimin, karena dia bukan muslim, karena dengan murtad. Murtad itu maksudnya orang muslim lalu keluar dari Islam, ganti kepada agama yang lain. Wa laisa kullu insanin yuhkamu 'alan nasi birriddah, tidak boleh setiap orang Islam kita hukumi murtad ketika melakukan dosa. Dilihat dulu dosanya. Tapi kalau dosa dia telah mengeluarkan dirinya dari Islam, berarti murtad. Seperti dia asalnya beragama Islam lalu keluar pindah agama yang lain. Atau dia sudah mengerti masalah tauhid lalu dia masih minta-minta kepada makhluk yang meninggal dunia, atau manggil-manggil malaikat yang lainnya, maka jatuh kepada kesyirikan. Kalau tidak tahu maka kita nasihati mereka. Innama yahkumu bidzalika ahlul ilmi, wal basirati. Siapa yang menghukumi orang yang mati dari kalangan muslimin ini bisa disolati apa tidak, kita tanya dulu pada ulama. Karena ulama itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut melanggar hukum Allah adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi kita tidak boleh orang awam mengadili seseorang, karena orang awam tidak punya ilmu. Tapi orang punya ilmu mengadili. Jadi kita tanya dulu, ini pernah berzina, ini pernah mencuri, tapi sekarang dia meninggal dunia, bagaimana ya Syekh umpamanya? Boleh, karena dia itu belum melakukan dosa yang mengeluarkan dia. Dan karena juga pernah ada pada zaman Rasulullah SAW orang itu melakukan zina dan juga membunuh. Ketika dia meninggal dunia disolati oleh beliau. Karena membunuh itu karena ada suatu sebab. Dia melakukan dosa karena ada sebab. Tentunya orang muslim meninggal dunia punya dosa, yaitu kadar keislamannya menurun karena dengan dosanya. Kecuali apabila dia bertobat ya nasuha. Birruju'i ila qawaid ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada masalah orang ini disolat apa tidak ketika meninggal dunia, kita harus cari orang punya ilmu. Jangan orang awam lalu bicara sendiri, sehingga terjadi cekcok satu sama lain karena keawamannya berbeda dengan kawan, sehingga tidak menyelesaikan perkara,
tapi membuat rumitnya perkara. Maka perlu bertanya, karena Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang punya ilmu kalau tidak tahu. Nah, amma kullu akhatin fala yahkumu bidzalik. Adapun orang secara umum tidak boleh menghukumi, karena yang wajib menghukumi orang punya ilmu. Ya, bukankah ada ceritanya orang yang sudah sering kita dengarkan, orang itu pembunuh 100 orang, membunuh, tapi karena dia tidak tahu, dikatakan yang membunuh itu boleh, dibunuhnya 100 orang, lalu Allah Ta'ala memberikan fitrah, dia mau tobat. Ketika datang kepada orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, abid itu namanya, lain dengan alim. Kalau alim beribadah dengan dasar ilmu, kalau abid dia hanya beribadah tapi tidak punya ilmu. Ketika tanya kepada orang ahli ibadah, wahai orang ahli ibadah, saya mau nanya, ada orang yang membunuh orang sampai 99, bahkan sampai 100. Padahal menanya itu orang yang bertanya ini, tapi dia memberitahu ada orang pembunuh orang 100. Apakah diterima tobatnya kalau mau bertobat? Katanya orang ahli ibadah ini tidak diterima. Karena apa? Dia berdasarkan dengan perasaannya. Bagaimana membunuh 100 orang? Nah, dibunuh orang yang ditanya ini, lalu datang pada orang yang alim. Orang alim adalah orang punya ilmu, dan itu cerita berada di dalam hadis Imam Muslim. Setelah menanya, wahai syekh, wahai imam, wahai orang punya ilmu, saya mau menanya, saya ini telah membunuh orang 99 bahkan 100. Bisakah diterima oleh Allah Ta'ala tobat saya ini? Bisa, tapi kamu harus pindah dari tempat pembunuhan. Kamu harus pindah ke tempat yang tidak ada pembunuhan. Ternyata diterima oleh orang ini. Pergi dia pindah, di tengah perjalanan meninggal dunia. Berebut malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, malaikat azab mengatakan itu hak saya, akan saya masukkan ke neraka. Malaikat rahmat mengatakan ukur dulu, diukur perjalanan dari mulai pergi menuju ke tempat tujuan lebih 1 jengkal, lebih dekat yang dituju. Maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat rahmat untuk yaitu memasukkan di dalam surga, karena dia telah bertobat walaupun belum sampai tujuan tapi sudah berjalan. Inilah faedahnya kita mempelajari tobat. Maka beliau bersabda, innamat taubatu ma lam yughorhir. Tobat seorang itu selagi belum sekarat maut. Apabila sudah sekarat tidak diterima. Karena itu kita kaum muslimin hendaknya setiap amalan yang kita rasakan kita berbuat dosa, segera tobat, karena kita tidak tahu ajal kita. Jangan sampai kita menunggu, karena kita masih muda menunggu saja waktu tua untuk tobat, karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Yang paling bagus ketika melakukan dosa segera tobat, dan ini adalah paling mulianya. Selanjutnya pula kemudian dijelaskan pula di sini bab berikutnya, wala nunazzilu akhatan minhum jannatan wala naron. Tidak boleh kita menyaksikan fulan meninggal dunia, fulan ini masuk surga apa tidak. Nah, itu tidak boleh. Ini banyak kita jumpai, bahkan kadang-kala pula kita jumpai orang itu sudah mengerti, tapi mempersaksikan bagaimana fulan ini dia baik apa tidak. Baik, dakhalal jannah, diberi persaksian dakhalal jannah, ini tidak boleh. Mengapa? Karena amal baik ini haknya orang tersebut, yang meneliti adalah Allah. Karena belum tentu orang itu zahirnya amal baik lalu batinnya baik, ya. Dan kadang-kala orang itu perangainya di dunia kurang baik tapi hatinya baik, bisa jadi. Oleh karena itu kita ketika ada orang meninggal dunia dari kalangan muslimin tidak boleh memastikan masuk surga walaupun punya amal yang banyak, tetapi kita berharap, ya Allah masukkan di dalam surgamu. Kita mohon pada Allah, karena Allah yang maha tahu isi dalam hati seorang. Bukankah ada orang tiga? Orang tiga ini, satu dia tuh membaca Al-Quran, baca Al-Quran,
yang satu dermawan. Ya. Nah, yang satu dermawan, satu membaca Al-Quran. Kemudian ketika ditanya, kamu yaitu membaca Al-Quran untuk apa? Untuk mencari pahala, dikatakan oleh malaikat, la, walakin liyuqala qurra. Kamu baca Al-Quran supaya dikatakan qari yang pandai. Nah, karena niatnya ini yang padahal itu dalam niatnya, bukan dalam ucapannya, maka Allah Ta'ala memasukkan dia di neraka karena disebabkan karena dia riaknya. Demikian juga orang berinfak, ditanya oleh malaikat, kenapa kamu berinfak? Karena kami ingin mencari pahala. Dijawab oleh malaikat, bukan, kamu itu ingin dikatakan supaya jawad, supaya dikatakan orang yang dermawan. Ini perlunya menata keikhlasan hati ini lebih berat daripada kita menata urusan jasad kita, karena urusan hati ini tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian diri kita. Tetapi amal secara zahir kita kalau keliru, banyak saudara kita membetulkan. Inilah para sahabat merasa berat sekali untuk mengatur, menata keikhlasan dalam hati, ya. Tapi kalau ada was-was ketika kita sudah berbuat baik, kok timbul seperti itu, kita harus ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang perasaan kita yang pertama. Nah, ini perlunya kita tidak boleh ketika ada jenazah orang muslim meninggal dunia lalu kita saksikan, oh ini mayat ini baik apa tidak. Lalu dijawab oleh orang-orang secara umum baik, karena mustahil kalau orang menjawab jelek. Bayangkan kalau jelek, kabur semuanya orang tersebut. Tapi dijawab sahih bahasa Jawanya, atau baik. Jadi yang bagus kita tidak memberi persaksian tapi mendoakan, ya. Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dosa dia, warhamu, ya Allah rahmatilah dia, ya. Nah, di sini jelaskan, nahnu la nazhatu li akhatin. Kita tidak boleh memberi persaksian kepada saudara kita telah meninggal dunia ini mesti masuk surga, tidak boleh, karena ini urusan amal seorang, ya, hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau kita berharap semoga masuk surga, boleh, karena itu doa. Mahman balagha minas salahi wat tuqa, walaupun orang itu sangat baik kehidupannya di dunia dan sangat bertakwa dan juga beramal baik, sosialnya tinggi, tapi kalau meninggal dunia tidak boleh kita memberikan persaksian mesti masuk surga, tidak boleh. Tetapi kita berdoa, ya Allah masukkan hambamu ini ke dalam surga, karena itu doa. La nazhatu lahu bil jannah. Jangan sampai kita memberi persaksian orang mati mesti masuk surga, tidak boleh. Li'annana la na'lamul ghaibah. Ini sebabnya, karena kita tidak tahu, ini urusan gaib, ya. Urusan yang gaib hanya tahu adalah Allah, karena Allah berfirman alimul ghaibi. Allah yang maha tahu urusan gaib. Wala yudhiru ala ghaibi akhada, dan Allah Ta'ala tidak menampakkan urusan gaibnya kepada siapapun, ya. Urusan gaib hanya Allah. Namun kita berdoa, ya Allah masukkan dalam surga, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah terimalah amal baik, boleh, itu karena itu doa. Namun memastikan karena ini orang yang paling baik, orang paling banyak ibadahnya, baca Al-Quran, yang lainnya tidak boleh. Atau memastikan orang itu masuk neraka padahal dia muslim, tidak boleh, ya. Ini perlunya kita menjaga lisan, karena sering kita jumpai ketika ada jenazah, ada orang diminta untuk memberi persaksian. Yang baik itu kalau kita jenazah itu sudah meninggal dunia, kita mandikan, kita kafani, kita sholati. Setelah kita sholati, kita bawa, tidak ada acara setengah jam sampai ya, sambutan dari fulan tidak ada. Cukup kita mendoakan ketika dalam sholat itu, kita doakan Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'fuan wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhulahu. Itu semuanya doa, sudah mewakili ketika kita sudah selesai sholat. Terkadang ada upacara yang lain, sambutan dari keluarga, sambutan dari orang punya ilmu, tidak ada, dan tidak pernah itu dilakukan oleh beliau atau para sahabatnya. Nah, terkadang acara seperti itu karena apa? Ya meninggal orang punya kedudukan.
yang meninggal ustadz umar. Tapi kalau orang awam tidaklah ada acara seperti itu. Nah ini tidak boleh. Orang awam yang dia muslim meninggal dunia atau yang lain, kita laksanakan perawatan jenazahnya semisal beliau memberi peraturan pada kita. Tidak ada yang kita istimewakan. Nanti kalau meninggal dunia orang punya ilmu sholat ghaib. Tapi kalau orang biasa meninggal dunia tidak ada sholat ghaib. Sholat ghaib itu dianjurkan ketika kita menjumpai saudara kita meninggal dunia lalu tidak ada yang menyolati. Nah, kalau tidak ada menyolati baru kita sholati, seperti Raja Najasyi. Dia masuk Islam tapi tidak bisa keluar dari negerinya. Ketika beliau mendengar bahwasanya meninggal dunia dan tidak bisa keluar dari pemerintahannya, maka beliau sholat ghaib. Jadi sholat ghaib ini untuk orang muslim meninggal dunia, kita tidak tahu, tidak ada menyolati, terus ada kabar, kita sholati, sholat ghaib. Tetapi kalau itu sudah ada nyolati, tidak ada sholat ghaib lagi. Ya, jadi ini yang harus kita fahami. Li'annana la na'lamul ghaib, karena kita tidak tahu urusan ghaib. Wala nahkumu li akhatin bin nari, jangan sampai kita mengadili fulan itu mesti masuk neraka. Mahman amila minal ma'asi, walaupun banyak maksiatnya, selagi dia muslim maka kita doakan semoga dosanya diampuni oleh Allah. Jangan sampai karena kebencian kita kepada saudara kita yang muslim ini sehingga ketika meninggal dunia timbul kebencian. Wah, saya tidak mau menyolati. Solati, karena sholat itu termasuk yaitu yang amal kaum muslimin, hak orang muslim. Ya, idza mata fattabahu, kalau meninggal dunia saudara kita yang muslim maka rawatlah. Di antara merawat, memandikan, mengkafani, menyolati dan juga menguburnya. La nahkumu alaihi binnar, jangan kita hukum ketika orang muslim pernah mencuri, pernah berbuat zina, pernah juga berbuat jahat lalu meninggal dunia. Oh, tidak mungkin masuk surga, tidak boleh berharap kita, karena yang mengadili Allah, dan Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha belas kasihan kepada hambanya. Li'annana la nadri bima khutima lahu, karena kita tidak tahu ketika ada orang mengatakan dia mati dalam kufur, bisa jadi dia sebelum meninggal dunia tobat, membaca la ilaha illallah, padahal dia membaca hanya orang mati itu. Nah, inilah perlu kita husnudzon terhadap saudara kita yang beriman. Wa hadza fil muayyani, ini untuk memberi penjelasan perorangan tidak boleh, ya. Oh, ini fulan mati dalam keadaan kufur, tidak boleh. Tapi kalau kita menghukum secara umum, orang Islam semoga saudara-saudara kita yang meninggal dunia diampuni oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan dalam surga, boleh. Demikian juga kita menghukumi orang kafir secara umum, boleh. Orang kafir masuk neraka, boleh. Tapi ketika ada orang kafir tetangga kita umpamanya meninggal dunia, tidak boleh dicap ini masuk neraka, karena mungkin ketika dia mau nazak dia membaca syahadat, kita tidak tahu, ya. Tapi kalau kita tidak menyolati orang kafir tidak mengapa, karena kita tidak tahu kematiannya. Tapi kalau kita tahu keluarga dia mengatakan wallahi, bersumpah bahwasanya dia sebelum meninggal dunia bersyahadat la ilaha illallah, kita sholati. Ya, ini untuk hukum secara khusus. Kalau hukum secara umum boleh, maka orang muslim masuk surga boleh, orang kafir masuk neraka secara umum boleh. Namun menghukumi perorangan tidak diperkenankan, kecuali kita harus tahu dalil. Fa nahnu ma lana illa zahiru faqat, maka kita tidak bisa melihat seorang kecuali secara zahirnya. Yang melihat batinnya adalah Allah. Kita harus husnudzon ketika menjumpai saudara kita beramal soleh, menjumpai saudara kita sholat, alhamdulillah kita bersyukur. Jangan kita curiga dengan orang sholat, karena kita melihat secara zahirnya. Fakadzalika la yahkumu li akhatin bin nari, demikian juga tidak boleh kita mengadili salah seorang fulan mesti masuk neraka selagi kita pernah mendengar dia bersyahadat, selagi dia itu sholat. Adapun amal batinnya hanya Allah yang tahu, kita tidak bisa menghukumi.
kita menghukum secara zahirnya. Illa man syaita lau bidzalika rasulu sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila Rasulullah SAW memberi pernyataan 10 sahabat masuk surga, wajib. Ya, tidak boleh kita ragu-ragu. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Abu Talha masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, Ubaidah bin Jarrah masuk surga, boleh, karena itu pernyataan dari beliau dan beliau bicara dasarnya dengan wahyu. Begitulah kaum muslimin yang dapat kita fahami bersama ya. Ini semuanya berhubungan dengan menjaga lisan kita. Jangan sampai kita su'unidzon terhadap saudara kita yang muslim. Kita hendaknya khusnidzon, apa yang mereka lakukan kebaikan semoga Allah Ta'ala menerima, dan apa mereka lakukan dosa semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Begitulah yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.